Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Pak D Rekoyoso guys. Pada kesempatan kali ini Pak D hanya ingin menjelaskan perbedaan dan fungsi dari mode di dalam access point ya guys ya. Di sini Pak D praktekkan menggunakan CPE 210 guys. TP-Link CPE 210 ya guys ya. Untuk access point lainnya kurang lebih sama guys. Oke, di sini Pak D sudah masuk ke dalam halaman konfigurasi CPE 210-nya ya guys ya. Di sini ada mode access point, mode client, mode repeater, bridge, access point router dan access point client router yang kebanyakan disebut WISP ya guys ya. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas untuk access point ya. Access point ini digunakan untuk menyebarkan kembali sinyal WiFi ya guys ya. Jadi untuk konfigurasinya atau cara penggunaannya kalian semua harus menggunakan kabel LAN ya. Misalnya panjenengan punya access point lain di atas rumah, namun di dalam rumah itu sinyalnya nggak nyampe ya guys ya. Panjenengan boleh pakai router atau access point lain ya untuk di dalam rumah, namun di setting menggunakan mode access point. Untuk IP address access point ini tersendiri, panjenengan bisa gunakan satu segmen dengan access point yang ada di atas rumah ataupun beda segmen, nggak apa-apa guys. Dan untuk SSID-nya, panjenengan bisa tentukan sendiri guys. Kalau panjenengan pakai mode access point ini, sekali lagi ya guys ya, panjenengan harus gunakan kabel LAN ya. Oke guys, sampai di situ apakah panjenengan sudah memahami untuk mode access point ini? Sekali lagi Pak diterangkan ya, mode access point ini untuk cara penggunaannya, panjenengan harus menggunakan kabel LAN. Dan untuk SSID-nya, panjenengan boleh disesuaikan sendiri menggunakan SSID dengan nama apa gitu. Untuk security-nya juga panjenengan bisa disesuaikan sendiri ya guys ya. Terus untuk IP address access point ini sendiri, panjenengan bisa digunakan satu segmen dengan access point yang ada di atas rumah yang mungkin di set menggunakan mode client, bridge atau WSP, terserah panjenengan yang ada di atas ya. Seperti itu guys. Terus yang kedua itu mode client. Mode client ini hanya bisa digunakan untuk menangkap ya guys ya. Sekali lagi, mode client ini hanya bisa untuk digunakan untuk menangkap sinyal WiFi dari luar ya guys. Namun tidak bisa menyebarkannya kembali guys. Untuk menyebarkannya kembali, panjenengan harus punya sebuah router atau sebuah access point yang diset di dalam mode access point yang tadi Pak dijelaskan ya guys ya. Jadi untuk mode ini hanya bisa menangkap namun tidak bisa menyebarkannya kembali. Kalau kita cek melalui perangkat, misalnya HP ya. Kalau kita set mode client seperti ini ya, tidak akan muncul SSID-nya guys di dalam HP atau perangkat lain ya guys ya. Terus untuk IP address sendiri untuk mode client ini wajib ya guys ya. Wajib satu segmen dengan WiFi yang kita tembak. Wajib disetting satu segmen dengan IP address yang dimiliki oleh WiFi yang panjenengan tembak guys. Seperti itu ya guys. Kalau di dalam mode client ini panjenengan ingin dihubungkan ke komputer, itu sudah bisa digunakan guys. Tapi kalau menggunakan wireless sudah pasti tidak ada SSID yang muncul ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Sampai di sini mungkin sudah cukup ya untuk mode lainnya ya. Kita lanjutkan ke mode yang ketiga yaitu repeater ya. Repeater itu fungsinya sebagai penerus ya. Penerus misalnya di luar sana ada SSID atau nama WiFi yang nama WiFi-nya itu warkop ya. Warkop seperti itu ya.
Terus kita tembak menggunakan mode repeater ini guys. Nah, SSID untuk repeater ini ya, untuk CPE 210 ini bukan harus lagi ya guys ya, sudah pasti nama SSID-nya itu akan sama dengan WiFi yang kita tembak. Intinya seperti ini ya guys. Kalau kita menggunakan mode repeater, SSID yang kita peroleh itu nggak bisa dirubah guys. Dia akan mengikuti SSID yang kita tembak. Dan untuk IP address-nya itu harus satu segmen, sama seperti mode klien ini ya guys. Untuk repeater klien itu sama ya, harus satu segmen IP address-nya ya, satu segmen dengan WiFi yang kita tembak. Nah, untuk mode repeater ini akan muncul SSID yang sama dengan WiFi yang kita tembak, dan kita tidak bisa untuk merubahnya ya guys ya, hanya sebagai penerus ya. Ini menggunakannya via wireless ya, beda dengan access point. Kalau access point itu harus menggunakan kabel LAN yang dihubungkan ke access point utama ya. Kalau untuk repeater klien itu menembak menggunakan via wireless. Kalau klien tidak bisa menyebarkannya kembali, hanya menangkap ya guys. Kalau repeater bisa menangkap dan menyebarkannya kembali, namun dengan SSID yang sama dengan WiFi yang kita tembak. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, lanjut kita ke mode yang keempat, bridge key ya. Bridge key ini fungsinya untuk menangkap dan menyebarkannya kembali dengan SSID yang berbeda. Jadi di mode bridge ini panjenengan bisa menangkap sinyal WiFi dan panjenengan bisa sebarkan kembali dan bisa dirubah untuk SSID dan juga security-nya ya guys. Terus bagaimana untuk konfigurasi IP address-nya? Untuk konfigurasi IP address-nya itu harus satu segmen dengan IP address yang dimiliki oleh WiFi yang kita tembak guys. Di antara klien, repeater, bridge itu harus satu segmen IP address-nya ya dengan WiFi yang kita tembak guys. Satu segmen ya guys ya, nggak boleh beda segmen. Kalau beda segmen panjenengan tidak akan mendapatkan akses internet ya guys. Sekali lagi Pak dijelaskan, untuk mode bridge key ini menangkap dan menyebarkannya kembali dengan SSID yang berbeda dan security yang berbeda ya guys. Seperti itu. Terus lanjut kita ke mode yang kelima, access point router ya guys ya. Access point router ini panjenengan menggunakan kabel LAN juga nih, seperti access point yang ini ya, yang mode access point ya. Ini AP router ini panjenengan juga harus menggunakan kabel LAN yang dihubungkan ke access point utama yang ada di atas rumah misalnya ya guys ya. Namun perbedaannya apa guys antara AP dan access point saja ini guys ya. Kalau access point tadi boleh menggunakan IP satu segmen ataupun tidak. Kalau untuk AP router ini ya, panjenengan harus menggunakan IP address yang berbeda dengan access point utama guys. Dan ini fungsinya, cara penggunaannya harus menggunakan kabel LAN dan dia bisa menyebarkan sinyal WiFi dengan SSID yang berbeda dan security yang berbeda ya guys ya. Seperti itu penjelasannya guys. Namun untuk IP address-nya harus beda segmen. Lanjut kita ke mode yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk mode yang ke-6, AP client router atau banyak disebut WSP ya.
WISP ini, untuk WISP fungsinya menangkap dan menyebarkannya kembali dengan SSID dan security yang berbeda dengan WiFi yang kita tembak, guys. Menangkap dan menyebarkannya kembali dengan nama WiFi atau SSID dan security yang berbeda dengan WiFi yang kita tembak. Dan IP address-nya itu harus beda segmen ya, guys. Harus beda segmennya. Untuk AP router dan AP client router ya, untuk AP router dan untuk AP client router atau WISP, untuk IP-nya itu harus berbeda atau beda segmen dengan WiFi yang kita tembak ya, guys ya. Dan untuk AP client router atau WIS ini menggunakan via wireless. Sedangkan untuk AP router ini menggunakan kabel LAN yang dihubungkan ke access point utama. Seperti itu, guys. Perbedaannya apa? Persamaan dan perbedaannya apa? AP router dan AP client router sama-sama menggunakan IP yang beda segmen dengan access point utama atau ISP ya, guys ya. Seperti itu ya. Ini persamaannya. Sedangkan perbedaannya, kalau AP router harus menggunakan kabel LAN untuk dihubungkan ke access point utama, sedangkan WISP itu menggunakan via wireless ya. Ini sama-sama bisa kita tentukan untuk SSID dan security-nya, guys. Sampai di sini mungkin sudah jelas ya, guys, fungsi dan perbedaan di antara mode-mode ini ya, guys. Dan untuk konfigurasi IP-nya mungkin panjenengan sudah paham ya, guys ya. Atau Pak D ulangi sekali lagi ya, guys ya. Access point untuk IP address-nya itu nggak harus satu segmen, boleh beda segmen. Ini menyebarkan sinyal WiFi kembali ya, guys ya. Maksudnya bisa menyebarkan sinyal WiFi. Namun untuk penggunaannya harus menggunakan kabel LAN yang dihubungkan ke access point utama. Seperti itu ya, guys ya. Dan si device nanti akan mendapatkan IP secara otomatis dari access point pertama, bukan yang access point ini ya, guys ya. Access point pertama itu yang dimaksud itu dia menggunakan mode client bridge atau WISP atau repeater atau apa ya, guys ya. Jadi untuk mode access point ini si device nanti akan mendapatkan IP otomatis dari access point utama atau sumber internet ya. Seperti itu aja ya, guys ya, penjelasannya. Terus untuk mode client menangkap namun tidak bisa menyebarkannya kembali, dan dia IP-nya harus satu segmen dengan WiFi yang kita tembak. Terus si device akan mendapatkan otomatis IP yang dimiliki oleh ISP dan tidak akan mendapatkan IP dari si klien ini. Nah, seperti itu. Terus untuk mode repeater ini menangkap dan menyebarkannya kembali dengan SSID yang sama. Seperti itu ya, guys ya. Terus untuk mode bridge ya, ini menangkap dan menyebarkannya kembali dengan SSID dan security yang berbeda. Maksudnya bisa kita rubah ya, guys ya. Terus untuk AP router, cara penggunaannya harus menggunakan kabel LAN dan IP address-nya harus berbeda atau beda segmen dengan access point utama. Dan untuk SSID dan security-nya boleh kita set sendiri. Seperti itu, guys. Ribet ya, guys, penjelasannya ya. Terus untuk mode WISP
menangkap dan menyebarkannya kembali, namun menggunakan IP yang harus beda segmennya dengan WiFi yang kita tembak guys, maksudnya gitu. IP addressnya harus beda dengan IP yang dimiliki WiFi yang kita tembak. Terus SSID-nya dan security-nya itu bisa kita rubah, kita sesuaikan menurut kebutuhan kita. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Mungkin penjelasannya agak sedikit ribet ya guys. Tapi kalau kita pahami paham ya guys ya. Maaf ya kalau kurang jelas, mungkin panjenengan bisa ulang-ulang penjelasan ini ya guys ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak pokoknya. Terima kasih, semoga panjenengan dapat balasan yang setimpal di bulan Ramadan ini dengan sesuai dengan kebaikan Anda ya. Kebaikan panjenengan semua kalau Anda ya guys ya. Maaf guys. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mampir di channel Pak Diri Koyoso ya guys. Buat panjenengan yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe, like, share, serta komen yang positif ya guys ya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau Pak Di lagi sempat langsung Pak dijawab ya guys. Terima kasih, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.